Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuwuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota dan dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Srijaya Bupati seperti yang ada pada sebuah prasasti Sanghyang Tapak, 1030 Masehi, yang berlokasi di Kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citati, Cibadak, Sukabumi. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda sudah tercatat oleh Tom Perez tahun 1513 dalam Suma Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Dayo atau Daya yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah didirikan oleh Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis jika pada akhir tahun 1400-an, Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta kekuasaan di antara saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kertabumi, Brawijaya V, para pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit mengungsi ke ibu kota kerajaan Galuh yang berada di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kertabumi pun diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala serta menikah dengan Ratna Ayu Kirana yang merupakan salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sunda marah dengan pernikahan Dewa Niskala tersebut. Dewa Niskala itu sudah melanggar aturan dan aturan itu sudah ada sejak peristiwa Bubat yang berisi jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan besan tersebut. Kedua raja ini menjadi besan karena Jayadewata yang adalah putra dari Raja Dewa Niskala adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut harus turun dari tahta mereka dan mereka berdua menyerahkan tahta mereka pada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk kekuasaan, sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama sehingga akhirnya Jayadewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah kerajaan Pajajaran di tahun 1482. Masyarakat kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, dan lada dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting yakni Sunda Kelapa, Jakarta, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigede dan juga Cimanuk, Pamanukan. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan serta badut dan juga golongan petani serta perdagangan.
Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampok dan maling. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yakni talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wanagiri. Ia juga memberikan perlindungan ibu kota serta memberikan desa perdikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan rakyat. Sang Maharaja juga kemudian membangun kabini hajian atau kaputren, kesatriaan atau asrama prajurit, menambah kekuatan angkatan perang, mengatur untuk pemungutan upeti dari para raja di bawahnya dan juga menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan juga bisa dilihat dalam prasasti Kabantenan dan juga batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa dilihat hingga sekarang, sementara sebagian lagi sudah hilang. Kedua prasasti dan juga cerita pantun serta kisah babat tersebut diketahui jika Sri Baduga sudah memberi perintah untuk membuat wilayah perdikan, membuat talaga Maharena Wijaya, memperkuat ibu kota, membuat pagelaran, membuat kabini hajian, membuat kesatriaan, membuat pamingten, memperkuat angkatan perang dan juga mengatur upeti untuk para raja yang berada di bawahnya. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena kerajaan Sunda lain yakni Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surosowan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu sebesar 200 kali 160 kali 20 cm tersebut dibawa ke Banten sebab tradisi politik membuat Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja yang baru dan menjadi pertanda jika Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda yang sah sebab buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwacana ini bisa dilihat di depan bekas Keraton Surosowan di daerah Banten dan masyarakat Banten disebut dengan Watu Gilang yang berarti mengkilap dan memiliki arti yang sama dengan Sriman. Sesudah terjadi persekutuan dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon, ajaran agama Islam mulai memasuki Parahyangan dan menimbulkan keresahan untuk Jaya Dewata dan kemudian ia membatasi pedagang muslim yang masuk di pelabuhan kerajaan Sunda. Pengaruh Islam terhadap pribumi bisa diperkecil. Akan tetapi nyatanya pengaruh agama Islam lebih kuat dan Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran dengan ketidakseimbangan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk untuk anaknya yakni Maulana Hasanuddin agar membangun sebuah pusat pemerintahan di daerah Wahanen Girang serta membangun kota di pesisir sehingga akhirnya terbentuk Kerajaan Banten. Tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta dan menjadi Raja Banten menggantikan ayah yakni Maulana Hasanuddin. Ia berhasil maju menuju pedalaman Sunda dan berhasil mengalahkan Pakuan Pajajaran. Tahun 1527,
Pelabuhan Sunda Kelapa juga jatuh ke pasukan Islam yang membuat Pajajaran dan Portugis menjadi terputus sehingga kerajaan Pajajaran semakin melemah. Sedangkan Prabu Ratu Dewata yang memerintah dari tahun 1535 sampai dengan 1543 juga tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan lebih mengutamakan menjadi pendeta yang menyebabkan rakyat menjadi terabaikan. Sedangkan penerusnya yakni Ratu Sakti sangat senang bermain wanita dan Raja Mulia sangat senang menghamburkan harta sambil mabuk yang membuat kerajaan Pajajaran tidak bisa dipertahankan lagi. Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda yang sah, juga dengan garis keturunan yang dimilikinya, yakni Sri Baduga Maharaja, raja pertama dari kerajaan Pajajaran. Sesudah berhasil dikalahkan Banten, beberapa punggawa istana pindah dan menetap di Lebak dan hidup di pedalaman sambil terus memakai cara kehidupan yang ketat dan kelompok masyarakat ini masih ada sampai sekarang yang